Oke, jadi hari ini kita coba bahas Microsoft Excel Basic dan ini kita buat part 3 ya, dan yang materi yang akan kita bahas yaitu kita akan coba editing di sini ya, editing yaitu untuk cut, copy, paste dan format finder ya seperti ini. Ini nanti misalnya kita akan coba buat tabel ya, karena Excel itu adalah difungsikan untuk membuat tabel salah satunya ya. Misalkan kita akan buat nomor seperti kayak gini, ini nomor kan, nanti tabel kan biasanya kan yang pertama yang harus ditulis adalah judul kolom dulu, judul kolom. Nah ini ke kanan seperti ini, kemudian baru nanti semua feed yang dientrikan yaitu dari atas ke bawah atau secara vertikal seperti itu ya. Oke, di sini nomor. Kalau misalnya kita akan format seperti kayak gini ya, misalnya kita akan format ini nomornya berwarna ini ya, misalkan biru ya. Kemudian warna hurufnya atau font colornya warna putih, karena ini harus kontras. Kalau misalkan shadingnya itu warna kontras, maka untuk font colornya harus warna gelap gitu ya. Nah seperti ini, harus berbeda, harus terbalik ini ya, supaya nanti terlihat lebih jelas. Oke. Nah di sini untuk nomor misalnya di sini akan buat nama, kemudian ada juga apa namanya? Sini ada alamat misalnya atau jenis kelamin ya, seperti itu ya. Misalnya di sini ada nama gitu kan. Nama kemudian kelamin gitu, seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian bisa menggunakan format seperti kayak gini ya. Jadi sini kita di sini format finder kayak seperti ini. Nah, kalian bisa terlihat seperti ini ada marquee seperti ini ya. Kemudian kalian bisa tarik seperti ini. Nah ini jadi nama semuanya sama ya, formatnya sama. Jadi semua format ini baik dari shading atau fill color ya, atau di sini juga font, itu akan disesuaikan dengan finder yang ada di sini, source-nya atau sumbernya gitu ya. Oke, ada cara yang kedua, kalian bisa menulis dulu baru membuat format finder di sini langsung format seperti ini gitu ya. Misalkan kita hilangkan dulu seperti ini kita hilangkan dulu misalkan, kemudian fontnya kita default. Nah setelah kalian nulis kayak gini, misalnya kita ulangi, misal ada nomor, kemudian ada nama, nama, kemudian sini ada kelamin, silakan seperti ini. Nah ada cara yang kedua, kita blok seperti ini, kemudian klik menu home, kemudian kita pilih warna fill-nya seperti tadi, kemudian kita pilih warna fontnya. Nah ada cara seperti ini ya, atau kalian menulis dulu baru membuat tabel dan formatting gitu ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita akan coba ini untuk membuat feed, di sini kita atur ya, untuk mengatur kolom itu seperti ini. Oke, ini kita geser seperti kayak gini, kemudian ini kita geser sedikit, nah seperti kayak gini ya. Oke, nah kalau misalnya di Excel itu entry datanya harus ke bawah ya, kalau kecuali untuk judul kolom ya. Untuk entry data biasanya saya gunakan ke bawah seperti ini. Misalnya kalau misalnya ini cara manual, karena ada sedikit 5 ya, atau kalian bisa menggunakan cara otomatis dari sini, tekan Ctrl lalu tarik seperti ini. Oke, kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi format-format atau cara-cara untuk membuat nomor urut secara berurut gitu ya. Nomor ini 1 2 3 sampai 5 secara berurut. Nah, kalau misalnya jumlahnya sedikit, kita gunakan yang manual juga tidak masalah gitu ya. Kemudian kita coba tengahkan seperti kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk nama-nama di sini juga kita entry-nya ke bawah ya. Kalau ke kanan itu saya kira agak sulit, tapi nanti tergantung sumber datanya. Kalau misalnya sumber datanya per satu, misalnya satu lembar itu entry-nya nama, kemudian database di sini semua satu record gitu ya, satu record itu, maka kita bisa menggunakan entry data ke kanan. Tapi kalau misalnya sumber datanya adalah berupa tabel, entry tabel, maka bisa mengentrikan secara vertikal seperti kayak gini gitu ya. Oke, misalkan saya namanya tulis Jaja misalkan. Jaja, kemudian ada Harry, ada Willy misalkan, terus ada Kurnia, kemudian siapa lagi, misalnya Lala, seperti kayak gini ya. Nah, ini jenis kelamin, misalnya Jaja laki-laki, Harry laki-laki, Willy adalah perempuan, Kurnia laki-laki, dan Lala perempuan, seperti kayak gini. Nah untuk ini biasanya jenis kelamin itu kita gunakan rata tengah atau center seperti kayak gini. Oke,
Nah, kalau misalnya untuk membuat tabel, kalian bisa menggunakan blok seperti ini, cara ini. Kemudian dari border sini kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, supaya nanti tidak terlihat ini untuk grid line-nya. Biasanya saya gunakan untuk hilangkan grid line dari menu page layout, kemudian grid line view-nya tidak ada, gitu ya. Biasanya seperti ini. Jadi ini tidak mengganggu apa yang kita lihat gitu ya. Ada garis-garis bantunya gitu ya. Oke, kita coba untuk editing ya. Misalnya kita akan coba di sini untuk memindahkan tabel. Ini memindahkan tabel yaitu dari menu home, kemudian sini cut. Oke, jadi cut misalkan kita pindahkan tabelnya ke sini ya. Kita bisa ke sini, kemudian dari menu home, kemudian kita pilih paste. Ya, mana paste? Oh, ini ya paste. Oke, kita pilih paste yang ini. Nah, maka dia akan berpindah. Oke. Atau kalian bisa menekan tombol X, kita pindahkan lagi sini, kemudian Ctrl V. Nah, atau kalian bisa tarik seperti ini. Jadi ini kita blok seperti ini, kemudian kita tarik. Misalkan posisinya seperti ini. Atau kita pilih ke seperti ini. Nah, itu bisa memindah-mindahkan tabel atau data ya. Jadi kalian pilih yang mana terserah, tapi basicnya dari sini, dari menu dari sini cut, kemudian paste. Nah, kalau tidak ada merge seperti ini, maka paste-nya tidak bisa diaktifkan gitu ya. Ini paste-nya tidak bisa karena di sini tidak ada merge. Oke, cara lain gitu, misalkan kita akan menggandakan, kita duplikasi tabel ini. Jadi kalian bisa dari menu home, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kita klik, kemudian kita paste. Nah, semua format baik font, kemudian tabel juga sama dengan yang atas gitu ya. Atau bisa sekaligus seperti ini ya, Ctrl C, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Oke. Nah, perbedaannya di sini ada beberapa yang tidak sama, yaitu ukuran kolom ya. Untuk format semuanya sama, tapi ukuran kolom beda ya. Kalau ini kan kecil ya, ini agak lebar, default ya. Ukuran kolomnya ada 8,43 gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi caranya sama. Kalau misalkan tadi ukuran kolomnya pengen sama, kita hapus dulu, delete seperti ini. Kita hapus dulu, misalkan kita akan copy yang ini, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, paste-nya harus paste spesial biar nanti sama gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa dari menu home, kemudian kita paste, kemudian kita bisa value aja dulu seperti ini. Kemudian kita paste lagi, kemudian kita pilih paste spesial seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya column wide atau lebar kolom seperti ini ya. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, maka bisa terlihat hasilnya. Ini kolomnya untuk nomor sama dengan yang ini, untuk nama sama dengan yang ini, dan jenis kelamin juga sama yang ini. Oke. Jadi selain tadi menggunakan home, kemudian paste spesial, cara lain juga bisa kalian copy ya. Klik kanan copy. Nah, ini dari klik kanan ya, memunculkannya, bukan dari sini. Nah, dari sini juga sama, copy atau Ctrl C sama saja. Nah, misalnya kita akan paste di sini. Kita klik paste. Oke. Nah, ini ukuran kolomnya tidak sama dengan yang pertama dan kedua tabelnya. Nah, cara lain juga kalian klik kanan. Nah, tapi dalam keadaan merge ini masih ada ya. Merge ini masih ada, artinya ini masih bisa di paste. Oke. Kemudian paste spesial, pilih column wide. Oke, kita oke. Nah, ini ukurannya sama seperti itu ya. Nah, kita tekan escape supaya merknya hilang. Oke. Nah, kalau kalian ingin menggunakan format kolom yang sama, ini misalkan kita ukurannya sama ya. Ini caranya tekan Ctrl, kemudian nanti kita klik saja, tekan Ctrl, kemudian ini. Ini juga kita akan atur ukur kolomnya sama. Jadi geser ke sini. Nah, itu dia ya. Jadi ini dengan ini sama. Nah, kalau kalian satu-satu seperti ini tidak mungkin sama gitu ya, karena harus mengetahui ini misalkan 7,86 ya. Maka di sini juga harus 7,86. Nah, itu agak sulit nih. Nah, gitu. Jadi harus mengatur dulu. Tapi kalau misalnya dengan cara klik di sini, tekan Ctrl, klik di sini, kemudian kita atur. Oke, seperti ini. Ini nanti akan sama. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini juga untuk nama, misalnya seperti ini. Ini nama ini akan disesuaikan dengan ukuran nama ini.
Jadi kalian double klik saja. Nah, seperti ini. Ini secara otomatis ya. Atau kalian bisa menggesernya seret. Nah, seperti itu. Jadi kita seleksi untuk kolom C, G, dan K. Nah, sambil menekan tombol CTRL di keyboard ya. Jangan dilepas dulu sebelum nanti selesai diklik yang terakhir di kolom K. Itu kan. Nah, sekarang baru bisa diatur seperti kayak gini. Oke, ukurannya sama gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya saya ingin kopinya tidak dengan tabelnya, tapi isinya saja. Oke. Jadi kalian bisa blok ini, kemudian klik kanan, copy seperti ini ya. Kemudian saya buat di sini, klik kanan, paste spesial, kemudian ini klik di sini ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Oke, banyak pilihan. Ada all, ada formula, ada value, ada format, ada comment, dan seterusnya ya. Oke, kalau tadi all sudah jelas bahwa all itu adalah isi, format semuanya, border termasuk juga itu nanti dipastikan dengan format yang sama. Nah, tapi kalau misalkan isinya saja, berarti kita pilih yang value ya, values. Kalau sudah klik OK. Nah, perhatikan. Jadi values itu adalah isinya. Nomor, nama, kelamin, oke, isinya udah masuk. Ini angkanya juga udah masuk, nama, jenis kelamin sudah masuk ya. Sudah di paste ke sini. Tapi tanpa format. Format ini tabelnya tidak ada ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kebalik. Kalau saya ingin formatnya saja, misalkan tabelnya saja tanpa isinya, jadi caranya sama. Kita misalkan kopinya dari sini boleh, kita dari sini juga boleh ya. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita paste di sini, klik kanan, paste spesial, kemudian di sini pilih format. Oke. Kalau sudah klik OK. Nah, jadi ini tabelnya saja. Kalau yang tadi value-nya saja atau isinya, nah sekarang tabelnya saja gitu kan, termasuk format. Format penulisan huruf, warna huruf, jenis huruf, kemudian warna background atau fill color dari setiap sel. Border termasuk juga itu nanti akan di paste ke sini formatnya semuanya gitu ya, tanpa ada value atau tulisan. Jadi ini dengan ini berbeda ya. Kalau ini value saja, kalau ini formatnya saja, seperti kayak gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga kalian bisa dari sini, misalkan kopinya dari sini, copy, kemudian kita paste di sini ya, misalkan dari sini, klik seperti ini, paste spesial. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ini paste semua, coba perhatikan. Kemudian ini function atau formula. Kebetulan di sini tabelnya tidak ada formula ya. Kemudian di sini adalah formula and number format. Jadi ada rumus, ada format. Kemudian di sini keep source formatting, semuanya itu harus sesuai dengan asal kopinya. Jadi kalau kopinya semua tabel adalah formatnya font, shading, kemudian tabel, format font, warna font, itu semuanya di sini. Ini hampir sama dengan yang ini. Nah, kemudian di sini ada no border. No border itu berarti di sini nanti kalau sini kan value, kalau ini adalah semua format. Kalau di sini tidak ada border tapi formatnya sama. Ya. Jadi no border atau B gitu ya. Kemudian di sini keep shows column wide. Nah, ini sesuai dengan column wide. Nah, untuk kebetulan di sini karena kolomnya sama seperti ini, jadi kalian bisa membuat kolom wide itu di sini. Misalkan kita pilih home, kemudian kita paste spesial, di sini ada keep column wide. Nah, itu akan mengatur sendiri ya. Di sini dia akan mengatur sendiri ukuran kolom wide-nya. Oke. Kemudian di sini transpose. Transpose itu adalah memindahkan data dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya. Coba kita pilih yang ini ya, karena ini sudah saya anggap paham. Ya, karena di sini ada beberapa sampelnya. Sekarang untuk transpose, kita klik yang ini. Coba perhatikan. Ini untuk nomornya berada di sebelah kanan, kemudian recordnya seperti kayak gini, recordnya vertikal, tapi feednya ke kanan secara horizontal. Nah, ke sini ya. Jenis kelamin semuanya ke sini, nama ke kanan, kemudian ini ke kanan juga sama. Oke, ini transpose ya. Kemudian kalau misalnya ini kita balik, kita copy, kita kembalikan yang ini, kiri kanan, copy, kita kembalikan di sini, atau di sini misalkan ya, kita kembalikan di sini, yaitu klik menu home, kemudian pilih paste spesial, kemudian di sini ada transpose. Oke, klik saja,
Nah, ini dia. Jadi dia kembali tanpa kita mengetik ulang. Itu ada fungsi paste spesial, kemudian pilih transpose. Atau kalian bisa klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan di sini misalnya, klik kanan, paste spesial, kemudian di sini ada yang namanya transpose. Klik OK. Nah, sama saja ya. Jadi makanya di Excel itu beda-beda cara tapi tujuannya sama ya. Jadi mana yang tercepat, mana yang cocok dilakukan untuk kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman cocoknya menggunakan cara yang pertama, ya gunakan cara pertama gitu ya. Dan kemudian di sini selain itu ada paste spesial, cut, kemudian copy ya. Ini copy cuma satu ya, copy as feature, copy as picture. Nah, ini copy-nya as feature ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini ya, misalkan copy, kemudian edit, copy as save picture. Nah, sekarang kita pilih as show on screen atau formatnya kita menggunakan picture. Jadi klik copy. Nah, itu tidak ada fungsinya karena dia itu mengkopinya ke dalam bentuk picture seperti kayak gitu ya. Nah, di sini juga tidak bisa digunakan format pointer, tapi kita bisa menggunakan paste. Oke, kita paste di sini. Nah, dia akan berupa gambar. Oke. Jadi clipboardnya tidak kelihatan, dia akan berupa gambar, bisa dipisahkan di sini. Nah, kalau ini tabelnya tidak ya, jadi ini berupa gambar, karena dia kopinya SCS picture, seperti kayak gini. Ini kita copy, kemudian copy as picture, kemudian pilih picture-nya berupa format picture, bukan bitmatch, kemudian as show on screen, klik OK. Nah, sekarang kita klik menu home, kemudian klik paste ya, seperti ini. Ini sekarang bisa ditarik karena ini sudah berupa gambar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah tampilan seperti kayak gini, misalnya kita akan menghapus tabel sini kita akan hapus. Jadi dia kalau menghapus berarti nanti geser ke mana gitu ya. Cara menghapus tabel adalah klik kanan kemudian delete. Nah, sekarang ada 4 pilihan atau option. Yang pertama adalah shift cell left, jadi dia itu akan ke kiri. Nah, kalau misalnya shift cell up, dia itu akan ke atas. Jadi di sini yang data di bawah naik ke atas. Kalau misalnya shift cell left, berarti data yang sebelah kanan itu nanti berpindah ke kiri. Kalau entire row, jadi semua tabel semua yang ada di satu baris dengan yang akan di delete ini itu terhapus. Kalau entire column, ini semua yang satu kolom dengan tabel yang akan dihapus itu akan dihapus ya. Coba kita gunakan yang shift cell left. Oke. Jadi dia berpindah. Yang tabel pertama hapus, yang tabel di sebelah kanannya bergeser. Oke, jangan takut, kita undo aja seperti ini. Oke. Kemudian misalnya kita akan hapus ini misalnya dengan klik kanan, delete, kemudian shift cell up. Kalau shift cell up itu dia tabel yang di bawah atau data yang di bawah dia akan naik ke atas. Oke, kita klik. Nah, akan naik ke atas ya. Oke, kita undo lagi ya seperti ini. Nah, sekarang kita hapus entire column. Klik kanan, delete, kemudian entire column atau row dulu ya. Row dulu, klik. Nah, semua jadi dari sini ke bawah itu dihapus semua. Ke kiri, ke kanan ya, karena row, entire row. Nah, kalau misalnya entire column, klik kanan, delete entire column, klik. Nah, satu kolom yang ada dihapus tabel tersebut yang sama posisinya itu di delete semua. Oke, jangan khawatir, kalian bisa undo lagi seperti ini, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan kalian menggunakan format-format ini tidak masalah. Kalian bisa menggunakan format klik kanan, dari sini ada copy, cut, kemudian paste. Ini tidak masalah juga. Nah, sekarang permasalahannya gimana caranya kalau misalnya kita akan copy beberapa data dan kita paste. Misalkan kita akan pilih yang ini, kemudian pilih yang ini. Kita copy, kemudian tidak bisa ya. Itu tidak bisa karena di sini formatnya posisinya sudah berbeda. Tapi kalau misalkan satu baris atau satu kolom bisa ya. Seperti ini, klik kanan, copy. Nah, bisa ya. Kalau di sini tidak bisa, nanti dia akan bingung paste-nya kemana gitu kan, seperti itu ya.
Nah, kalau misalnya satu kolom seperti ini, kemudian copy dengan yang ini, copy atau Ctrl C atau klik kanan copy, itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan dengan ini ya, kemudian klik kanan copy, itu dia tidak bisa action ya. Karena dia nanti setelah di copy bingung mau di paste-nya kemana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita pilih yang ini dengan yang ini. Jadi tekan Ctrl kemudian pilih dua tabel ini, kemudian klik kanan copy. Misalkan kita akan pindahkan ke sheet baru. Di sini sheet, kemudian kita pindahkan di sini paste spesial atau klik kanan boleh value, ini untuk datanya saja, boleh function, boleh transpose. Nah, saya ingin coba yang semua dipastikan. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan dia akan menyatu. Oke, makanya tadi untuk satu kolom atau satu baris itu bisa dilakukan, tapi nanti akan digabung, ini tidak hilang. Tapi kalau misalnya tadi dengan memilih ini dengan ini atau dengan yang bawahnya, ketika klik kanan copy itu tidak bisa, karena dia akan bingung di paste-nya nanti kemana gitu ya. Itu tidak tersusun dalam struktur algoritma dari Microsoft Excel ini ya. Jadi seperti ini, kalau di paste dia akan menyatu seperti kayak gini gitu ya. Oke, di sini kita bisa memunculkan atau kita hapus dulu ya. Kita akan memunculkan clipboard ya. Jadi clipboard itu nanti untuk hasil kopinya kemana gitu ya. Nah, sekarang kita coba dari sini home, kemudian kita pilih clipboard. Nah, di sini. Jadi semua yang di copy, cut, kemudian ya antara dua itu ya, itu nanti akan tersimpan secara otomatis di clipboard ini. Oke, jadi cara memunculkannya dari menu home, kemudian kita pilih clipboard. Nah, seperti ini. Contoh kita akan mengopi yang ini. Klik kanan, copy. Oke, dia akan muncul di sini ya. Oke. Sekarang kita coba yang ini. Kemudian klik kanan, copy. Oke, yang kedua ya. Kemudian saya coba yang ini. Oke, sampai sini. Klik kanan, copy. Oke, dia sudah 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekarang kita sudah punya clipboard 3 untuk copy tabel ini, dan kita coba paste di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita coba paste-nya yang ini. Klik, oke, sudah sesuai ya. Dan yang kedua kita coba yang ini. Klik, oke, ini tanpa format, tanpa table. Dan yang ketiga saya coba yang terakhir sini. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa selection untuk versi seperti ini. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, tinggal delete saja seperti ini. Oke, jadi ini clipboard ini adalah penyimpanan sementara hasil dari copy beberapa dokumen atau data di Microsoft Excel seperti itu. Nanti kita paste dengan sesuai dengan kebutuhan saja di sini. Oke, kalau sudah kayak gini, kalian bisa clear saja biar nanti tidak bingung. Clear semua seperti ini. Kita close. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa seleksi paste-nya mau seperti apa. Apakah semua format tabel, ataukah hanya isinya saja atau value, ataukah kita akan mentranspose data yang sesuai dengan tabel yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke. Ya, saya kira ini aja video tutorial basic belajar Excel untuk edit, copy, cut, kemudian paste, dan format Finder serta clipboard. Ini mudah-mudahan yang kalian cari adalah belajar Microsoft Excel dasar dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Nanti kita next di part berikutnya untuk basic Microsoft Excel ya. Nanti sampai dengan mahir ya. Sehingga kalian tunggu aja video-video dari Excel ID ini. Jangan sampai ketinggalan, karena sedikit lebih tahu saja kalian akan lebih unggul, lebih maju dari teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.